Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi dalam hidup ini. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Engkau memelihara hidup kami dengan kasih setiamu. Engkau menyertai kami, melindungi, menjagai kami dengan kebaikan-kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih. Sungguh kami aman di dalam penyertaan, di dalam pemeliharaan. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri di tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan ya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi katakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Roh Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan, ku sembahkan namamu. Ku izinkan Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan, sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dan pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu Yesus Tuhan, ya Allah. Kami sembah, kami memuji,
meninggikan namamu, memuliakan Tuhan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berdaulat atas semesta. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama, memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Ya Allah baik, ya Allah baik. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu tinggi luhur, sebab nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau penolong yang setia, tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur, sebab Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau nyatakan kasih dan setia-Mu, Kau limpahkan berkat, Kau nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Sungguh telah terbukti kasih dan kuasa-Mu, Kau nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini, Kau tak pernah berubah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, kami memuji, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah nama, kami menyembah, meninggikan Engkau. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau baik, hanya kepadamu lah hati kami percaya, dan hanya kepadamu lah kami mau mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sekalipun sekeliling kami bergelora, sekalipun sekeliling kami badai menerpa, Kau penolong yang setia dan Kau tak pernah berubah. Kami bersyukur, kami menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah kota benteng yang teguh, Engkau tempat perlindungan bagi kami yang aman. Engkau kubu pertahanan kami, menara perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh baik, sangat baik Engkau. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu,
Yesus. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkaulah penolong yang setia dalam hidup. Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Hanya Engkaulah satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Terima kasih. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan,
Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami dengan kasih dan kuasa. Dan sungguh terbukti sampai hari ini, Engkau tidak pernah berubah, Tuhan. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami dapat percaya dan kami melakukan dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang terus-menerus dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46. Ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh Bani Korah, dan tentu menjadi harapan saya. Ini juga menjadi pujian iman kita, pujian pengakuan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus mengalami penyertaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, yang sungguh tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya percaya setiap kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan secara ajaib dalam hidup kita sampai hari ini, melewati banyak persoalan hidup, melewati banyak pergumulan hidup, sehingga kita boleh ada hari ini, semua karena Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan Mazmur 46, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi.
Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi seperti di awal tadi saya katakan, biarlah ungkapan pemazmur yang dinyanyikan oleh Bani Korah ini juga boleh menjadi ungkapan iman setiap kita, bahwa sungguh Tuhanlah di tempat perlindungan dan kekuatan serta pertolongan bagi setiap kita di dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Seperti yang tadi juga saya katakan, saya tidak tahu sudah berapa kali Bapak Ibu mengalami kesesakan di dalam perjalanan hidup kita. Sudah berapa kali mengalami banyak pergumulan dan persoalan hidup. Tapi satu hal yang kita syukuri, kalau kita boleh hidup hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita, sehingga kita tetap memiliki rasa aman. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang memberikan kekuatannya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sehingga seperti Paulus berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan tentu Tuhan juga memberikan kelegaan kepada kita. Sehingga seperti apa yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu sekali lagi pada saat kita mengalami tekanan, kita menghadapi pergumulan, kita mengalami kesesakan, itu adalah situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Tapi sekali lagi kita bersyukur bersama-sama pagi hari ini. Kalau kita boleh ada hari ini, itu karena kita aman di dalam Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kekuatan, dan Tuhan yang memberikan kelegaan. Sehingga kita bisa dengan iman yang semakin hari semakin kuat, kita bisa berkata seperti ayat berikutnya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi saya percaya setiap pengalaman-pengalaman iman ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang adalah tempat perlindungan kita, yang adalah sumber kekuatan kita, yang memberikan kelegaan kepada kita, seharusnya itu membuat kita semakin kuat hari-hari ini. Jadi seperti berkali-kali juga saya katakan, hari-hari ini seharusnya orang-orang di luar sana sungguh melihat perbedaan dalam hidup kita. Karena memang kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika semua mulut berkata, hari-hari ini susah, ketika semua orang berkata, setiap mulut mengeluh karena keadaan yang sulit hari-hari ini, harusnya hari-hari ini kita muncul sebagai terang Tuhan, sebagai garam Tuhan, dengan perkataan-perkataan iman, bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar perkataan-perkataan menghibur, tetapi itu adalah pernyataan-pernyataan iman kita. Karena kita sudah melewati berbagai macam perkara dalam hidup ini, dan Tuhan sudah terbukti setia dalam hidup kita.
Tuhan sudah terbukti menolong hidup kita. Jadi sebab itu kita tidak akan takut. Karena firman Tuhan juga tetap mengingatkan kita bahwa hari-hari ke depan bukan semakin mudah, tapi justru hari-hari ke depan akan semakin sukar. Ada semakin banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Tapi bukankah di dalam kitab Wahyu kita juga sudah diingatkan berulang-ulang bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan sendiri berjanji akan melindunginya pada waktu Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Dan hari-hari ini di sekeliling kita ada begitu banyak perkara yang terjadi, banyak hal-hal yang tak terduga, yang dulu-dulunya juga mungkin nggak pernah kita pikir bahkan terjadi dan itu terjadi. Tapi mari hari ini, bahkan seterusnya dan sampai selamanya, melalui pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan, melewati berbagai macam persoalan yang sudah kita lewati bersama Tuhan dan kita keluar sebagai pemenang, itu semakin menguatkan iman kita. Karena Tuhanlah yang menjadi kota benteng kita, kita berdiam di dalam Tuhan. Dan dikatakan disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Itu menjadi iman kita bahwa ada aliran-aliran sungai sukacita yang terus melimpah dalam hidup kita. Ada aliran-aliran damai sejahtera yang terus melimpah dalam hidup kita. Dan tentunya sekali lagi berkali-kali juga saya harus katakan, itu bukan cuman ketika kita ada di dalam gedung gereja, kita kumpul sama-sama menyanyikan pujian-pujian, contohnya, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Tentu sungai sukacita Tuhan mengalir bukan waktu kita ada di dalam gedung gereja dan menyanyikan lagu ini, tapi karena kita tinggal di dalam tempat kediaman Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, koram deo, dan ingat, itu berlaku selamanya, tanpa batas. Selama kita mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan, kita menyadari bahwa memang kita tidak bisa keluar dari hadirat Tuhan, maka kita akan terus menikmati aliran-aliran sukacita Tuhan, menikmati aliran-aliran damai sejahtera Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dan kalau Bapak Ibu juga baca di dalam kitab Ibrani dikatakan, bahwa kita ini ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, ayat yang kelima katakan, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa boleh ribut, kerajaan-kerajaan boleh goncang, tetapi kerajaan Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Nah, seharusnya orang yang tinggal di dalam Tuhan nggak akan tergoncangkan. Kota bentengnya, kerajaannya nggak tergoncangkan, masa kita yang ada di dalamnya tergoncangkan. Jadi kalau ada orang Kristen yang imannya goyang, bahkan tergoncangkan, perlu dipertanyakan apakah dia tinggal di dalam Tuhan atau enggak. Ya sama seperti murid-murid, kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah bagaimana waktu murid-murid membawa Yesus menyeberang ke Gerasa, dan kemudian Yesus tidur dengan tenang, dengan nyaman. Bahkan ketika badai yang diciptakan oleh legion itu berusaha menghalangi laju perahu mereka, Yesus tetap tenang. Tapi murid-murid menjadi panik, menjadi ketakutan. Dan kemudian mereka membangunkan Yesus dengan kasar, kalau bahasa saya. Karena orang biasanya kalau dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, nah itu ya bisa dimaklumin. Omongannya jadi ngawur, omongannya jadi kasar, seperti murid-murid waktu membangkitkan Yesus. Guru, kok nggak peduli ya kalau kita binasa? Seakan-akan yang binasa cuma dia. Ini logika sederhananya maksud saya. Ya kalau tenggelam kan semua ikut tenggelam, apalagi Yesus yang tidur. Sebenarnya seperti itu logika maksud saya. Tapi mereka seakan-akan fokus pada diri sendiri. Nah, makanya Yesus menegur mereka
Mengapa kalian takut orang-orang yang kurang percaya? Nah, saya berdoa, saya berharap, saya sedang berdiri, saya nggak berdiri, saya duduk. Saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang adalah orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang kurang percaya. Bagaimana mungkin kita masih bisa menjadi orang-orang yang kurang percaya? Padahal di awal tadi saya katakan, kita ini sudah melewati banyak hal dalam hidup ini. Kita sudah melewati banyak kesulitan, kesukaran, pergumulan, permasalahan, persoalan. Dan di dalam kesemuanya itu Tuhan membuktikan pertolongannya dalam hidup kita. Jadi bagaimana mungkin lagi kita kurang percaya? Kalau sampai masih kurang percaya, itu namanya terlalu. Ya, kemarin saya diajak besuk satu keluarga, dan di akhir pembicaraan dan doa kami, salah satu anak dari orang tua yang kami besuk itu ngomongin cecenya. Karena ya memang cecenya belum percaya. Dan adiknya yang sudah percaya ngomong, iya sih Pak, dia sih memang iman Thomas. Artinya dia pengen lihat dulu mujizat baru percaya. Ya, saya nggak banyak komentar, tapi dalam hati saya bisa maklum karena memang dia belum percaya. Orang yang di luar Tuhan, ya mereka wajar kalau mau melihat mujizat dulu baru percaya. Nah, kalau kita masih di level model seperti itu kan terlalu. Kita sudah puluhan tahun mengaku di mulut, percaya di hati, menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan kita mempunyai predikat salah satunya orang percaya, dan kemudian kita sudah melewati banyak perkara bersama Tuhan, dan kita sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Nah, kalau sampai hari ini terus kita menjadi orang yang tetap kurang percaya, wah, itu sangat disayangkan. Tapi saya percaya, mari setiap kita menjadi orang-orang yang semakin hari, semakin percaya. Kemanapun kita melangkah, seperti ayat 8 katakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Setiap kali kita melangkah, maka di setiap langkah itulah kita melihat pekerjaan tangan Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar, yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi bagian kita adalah berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan. Kalaupun hari ini Bapak Ibu mengalami lagi persoalan dalam hidup. Karena selama kita hidup, yang namanya persoalan, permasalahan, pergumulan, itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi sekali lagi percayalah, Tuhan yang sudah terbukti menolong kita sampai hari ini, Dia setia, Dia tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama, dan Dia akan tetap menolong kita. Bagian kita adalah bersyukur, meninggikan Tuhan, karena Tuhan yang menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Dan terus jadikan dia kota benteng yang teguh, dan engkau memiliki rasa aman. Sehingga engkau bisa tenang dan menenangkan orang-orang yang gelisah di sekeliling. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi seperti di awal tadi saya katakan, saya berdoa berharap apa yang dinyanyikan Bani Korah itu juga menjadi ungkapan iman kita, bahwa Tuhanlah kota benteng kita, Tuhanlah perlindungan kita, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita, dan kita aman di dalam Tuhan, yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Oke, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Hengki. Silakan kalau ada yang lain mau menambahkan. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari, setiap kami bisa datang kepada Engkau dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Biarlah jiwa kami juga selalu percaya kepada Engkau ya Tuhan. Jiwa kami selalu tenang ya Tuhan.
seperti firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Karena Engkaulah perlindungan kami, karena Engkaulah kota benteng kami ya Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah jiwa kami selalu percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya berharap dan percaya dan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang terus menuntun kami, terus memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai lebih heran lagi ya Bapak. Tanda-tanda dan mukjizat-Mu juga menyertai Pak Heri ya Bapak. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya, Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan berkati kami senantiasa. Baik istri kami, suami kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Engkau Tuhan Allah terus menjadi pengharapan kami. Dan juga menjadi perlindungan atas keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan terus berkati ya Bapak. Dan di pagi hari ini juga kami terus sepakat berdoa Tuhan. Berdoa buat Vincent ya Bapak. Biarlah semakin hari, semakin Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Vincent ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memulihkan setiap organ-organ tubuhnya ya Tuhan yang ada di kepala, di badan, di kaki. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati Ko Andi sama Cik Ahung ya Tuhan. Tuhan juga berikan setiap mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah jiwa mereka juga senantiasa tenang ya Tuhan. Yang selalu percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biar tubuh mereka juga sehat ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Mirianti yang di mana hari Senin sampai hari Kamis Tuhan ada mengikuti pelatihan Tuhan di Jakarta ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan Ibu Dr. Merianti kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Merianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus sepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan juga bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapa kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Sungguh Engkaulah kota benteng tempat perlindungan kami yang teguh, dan Engkau yang setia menjaga kami sampai hari. Suatu hati kami tinggal tenang teduh, dan itulah letak kekuatan kami. Tuhan kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Tuhan juga berkati pemuritan pasangan suami istri sebentar malam, bila setiap kami juga boleh datang dengan hati yang rindu belajar firman-Mu, sehingga keluarga kami juga memancarkan kemuliaan-Mu dan jadi berkat dan memenuhi panggilan dan tujuan-Mu dalam pernikahan kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Rohul Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
kita suapi. Putar.